آله وصحبه ومن والاه أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بدخول رمضان حرمه الله جسده على النيران. Yang saya hormati para asatidz, para hujjat, para tokoh, para pengurus jamaah Masjid Jami Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah ada di akhir Ramadan, di malam ke-30 di bulan suci Ramadan, tanpa terasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai malam hari ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Idul Fitri. Lebaran siapapun bisa, semua pasti bisa menikmati lebaran. Tapi belum tentu semua bisa menikmati Idul Fitri. Apakah kita sudah kembali benar-benar ke fitrah atau tidak? Nah, itu yang nanti kita harus bicarakan. Semua kembali kepada ibadah kita masing-masing. Kalau lebaran siapapun bisa lebaran. Ada orang nggak puasa, Ustaz. Mau lebaran, boleh nggak? Silakan lebaran. Tapi tidak semuanya menikmati indahnya Idul Fitri. Makanya kalau kita mau coba merenungkan perjalanan Ramadan kita dari awal, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali. Pertama, kadang-kadang kita kurang memanfaatkan momentum Ramadan. Pertama kata Nabi, man aftara mu'minan falahu ajrus shaim. Kalau ada orang yang memberikan makan, man aftara shaiman, orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajru fa'il, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Nah, sekarang kita coba di malam ke-30 ini kita berpikir, dari awal Ramadan sampai malam 30, sudah berapa orang yang kita ajak berbuka puasa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang momentum di saat waktu yang diijabah oleh Allah, yaitu saat berbuka puasa. Kata Nabi, lis-shaimi farhatani, buat orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bahagia di saat berbuka puasa dan berbahagia nanti di saat berjumpa dengan Allah. Berbahagia di saat berbuka puasa, ini momentum di mana doa kita tidak ditolak oleh Allah. Di sini perang di antara mana? Antara nafsu kita pengen segera berbuka, kemudian kita lupakan saatul ijabah, ataukah ketika kita sudah berbuka, manfaatkan waktu yang ijabah itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita hitung dari awal Ramadan sampai malam 29, ini malam ke-30. Artinya masih ada momentum satu malam besok kita berbuka puasa. Manfaatkan momentum itu untuk kita banyak bermunajat kepada Allah. Makan dulu sedikit saja, minum dulu sedikit. Kemudian kita minta munajat kepada Allah. Karena di saat berbuka puasa, itu adalah saatul ijabah. Itu momentum yang kedua. Momentum yang ketiga, karena nanti kaitannya dengan hakikat Idul Fitri. Momentum yang ketiga. Kenapa kita kok kurang dalam beribadah? Padahal kita tahu Ramadan ini malam yang dimana Allah lipat gandakan semua nilai pahala kita. Salat sunnah kita, rawatib kita, qiyamul lail kita. Nah, ini yang kurang kita lakukan. Ya, harusnya kita perbanyak. Yang jarang qobliyah ba'diyah, kerjakan qobliyah ba'diyah. Yang jarang sholat sunnah taubat, kerjakan sholat sunnah taubat. Yang jarang sholat sunnah hajat, kerjakan sholat sunnah hajat. Yang belum pernah mengerjakan sholat sunnah istikharah, kerjakan sholat sunnah istikharah. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang terkadang di bulan di mana Allah melipat gandakan ini, momentum kita nggak memanfaatkan. Yang ketiga. Yang keempat, kita tahu dan kita sadar bahwa Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di sini Allah turunkan Al-Qur'an. Dari awal Ramadan sampai malam ini sudah berapa banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang keluar dari lisan kita. Bahasa sederhananya,
Sudah berapa kali kita mengkhatamkan Quran. Ya. Nah, kemudian yang kelima, sudah sebanyak mana kepedulian kita kepada sesama. Infak kita, sedekah kita. Kalau zakat kewajiban itu. Tapi infak dan sedekah kita. Ini menunjukkan kecintaan kita. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang memiliki cinta terhadap sesamanya. Sudah sejauh manakah infak dan sedekah kita? Nah, kemudian yang keenam, sudahkah di akhir-akhir Ramadan, asrul awakhir, kita memanfaatkan untuk mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Nah, kalau momentum semua ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka nanti ketika masuk hari raya Aidil Fitri, kita benar-benar bisa kembali kepada fitrah. Makanya kenapa kok Aid Fitri? Aid itu asal katanya kata ada, yaitu kembali. Fitr yaitu fitrah, kesucian kita. Nah, tanggal 1 Syawal kembalilah kita kepada fitrah kita. Maka di ayat yang tadi saya katakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka di saat sudah kita sempurnakan semua ibadah kita di bulan suci Ramadan, walitukmilul iddah, bilangannya juga kita sempurnakan, maka nanti malam Ahad walitukabbirullaha ala ma hadakum. Pantasnya kita bertakbir. Kadang-kadang di malam, ya, kalau di sebagian hadis menceritakan bahwa ketika malam Aidil Fitri, semua meneteskan air mata, semua menangis. Kenapa? Karena ditinggal bulan suci Ramadan. Tapi kenapa kita tidak meneteskan air mata menangis karena ditinggalkan Ramadan? Ada apa dengan kita? Dan kadang-kadang kita juga jarang bertakbir. Harusnya kita sudah mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Baca takbir. Sekarang kan sudah zaman modern. Kalau memang lisan kita ini belum sanggup baca takbir, ada MP3, ada HP. Perdengarkan di rumah kita takbir itu biar berkumandang di dalam rumah kita. Bahkan di malam hari itu, langit menangis, bumi menangis, semua menangis. Meneteskan air mata karena ditinggalkan Ramadan. Dan semua bertakbir, mengagungkan asma Allah. Tapi kenapa kita, ada sebagian saudara-saudara kita, mereka tidak bertakbir. Asik dengan televisinya, asik dengan gadgetnya, asik dengan ngobrolnya, asik dengan tidurnya. Padahal malam itu adalah malam perpisahan kita dengan Ramadan. Malam itu adalah malam terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Dan belum ada jaminan Ramadan yang akan datang, kita bisa menikmati senikmat tahun ini. Nah, ini yang harus jadi momentum. Nah, supaya kita benar-benar mendapatkan makna dan hakikat daripada Aidil Fitri, ayo kita cross-check dari awal. Benarkah puasa kita? Baikkah puasa kita? Momentum Ramadan yang berlipat ganda ini kita manfaatkan sebaik-baiknya atau tidak? Ini harus kita berhitung. Makanya kan kata Nabi ketika berbicara Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Berhitung, ayo kita berhitung. Nah, ini kita kurang berhitung. Nah, momentum satu hari ini kita manfaatkan. Yang belum baca Quran, ayo baca Quran. Yang belum banyak berzikir, ayo banyak berzikir. Yang belum banyak bersedekah, ayo bersedekah. Yang belum mengajak orang berbuka puasa, ada momentum, masih ada satu hari ini. Manfaatkan ini, supaya nanti malam takbiran, ketika semua alam menangis, meneteskan air mata karena ditinggal Ramadan, kita pun ikut merasakan betapa sedihnya kita ditinggalkan Ramadan. Tapi sekarang momentumnya beda. Orang dijadikan malam takbiran berhura-hura. Keluar sana, kejar sana, kejar sini. Insya Allah. Padahal malam itu adalah malam perpisahan. Kadang-kadang ada orang, merdeka, kita bebas, sudah nggak puasa. Apa? Padahal Masya Allah, itu malam yang luar biasa. Malam mustajabah. Malam di mana semua alam meneteskan air mata ditinggal Ramadan. Lisan kita harusnya lebih banyak
mengagungkan asma Allah. Kenapa kita kurang? Ayo kita rame-rame memakmurkan dari rumah-rumah kita. Perdengarkan. Kalau memang lisan kita belum sanggup melalui MP3, melalui HP, melalui segala macam, biasakan bunyi di rumah kita. Takbir. Ya. Nah, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, kalau kita sudah ihtisab, kita sudah berhitung, oh saya sudah melakukan ibadah maksimal di bulan suci Ramadan. Maka nanti ketika masuk tanggal 1 Syawal, maka di pagi hari, tanggal pagi hari, dalam satu hadis Nabi mengatakan, Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, uktubu, tulis semua orang-orang yang keluar dari rumahnya, orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri, orang-orang yang mereka keluar untuk mengharap ridhaku. Kata Allah, ishhadu, saksikan wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi momentum sholat Idul Fitri, karena momentum sekarang berbeda, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, maka ketika kita melakukan sholat Idul Fitri, misalnya kita melakukan sholat di rumah, misalnya ada yang melakukan di rumah, ada sebagian mungkin di tempat-tempat yang mengadakan, ya taruhlah pada sekarang ini banyak yang melakukan di rumah. Jadikan sholat Idul Fitri kita di rumah masing-masing. Pakailah semua apa yang disarankan. Ada khutbahnya, walaupun cuma membaca syarat dan rukunnya saja, rukun-rukun khutbahnya saja. Kalau ada 3 orang, 1 yang baca, cukup baca saja, selesai. Itu paling 5 menit selesai. Ya, kalau sholatnya kita tahulah, sudah tahu semua. Nah, ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka semua mereka akan keluar dari tempat mereka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Di situ Allah katakan kepada malaikat, anni qad ghafartu lahum, malaikat saksikan, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya Nabi mengatakan, orang yang kembali kepada fitrah, kata Nabi, man shoma ramadhana wa qama layalah, orang yang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian malamnya dia bangun beribadah kepada Allah, nanti kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummuhu, Allah akan ampuni dosanya bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, bagaimanakah hakikat orang yang kembali kepada fitrah? Sederhana, Nabi memberikan sebuah contoh. Kata Nabi, belajar dari anak kecil. Kayaumin waladatu ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir. Maksudnya apa? Ayo kita belajar dari anak kecil. Apakah kita sudah kembali kepada fitrah kita, belajar dari anak kecil? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari anak kecil? Contoh kita ambil. 1, anak kecil ya hidup tanpa dendam. Hari ini dia bermusuhan. Hari ini dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Ayo coba kita lihat anak kecil. Ada 2 orang anak kecil berantem, berkelahi. Tapi ketika dia merebutkan satu mainan yang dimiliki oleh satu temannya, selesai. Yang satu dicakar, yang satu digigit, pulang masing-masing. Kemudian yang tidak punya mainan pulang ke rumah, ambil mainan, sama-sama main lagi. Padahal masih ada bekas cakaran, masih ada bekas gigitan. Hilang semua itu. Tuh anak kecil. Hari ini dia bikin masalah. Hari ini dia berdebat. Hari ini dia marah. Hari ini juga dia bisa selesaikan. Ini ciri orang yang kembali kepada fitrah. Hidup tidak memiliki dendam. Ya, hidup tidak memiliki dendam kepada siapapun. Mudah dan gampang memaafkan orang lain. Kalau kita mengambil dari anak kecil. Yang kedua, anak kecil, kapanpun kita lihat tidak membosankan. Enak anak kecil. Coba bangun tidur, walaupun belum mandi. Kita lihat, kita cium. Enak. Kenapa? Karena anak kecil hidup tanpa dosa. Hidup dengan kepolosannya. Orang yang kembali kepada fitrah, wajahnya kapanpun dilihat enak. Orang yang kembali kepada fitrah, baik kepada orang yang ia senangi, ataupun orang yang tidak dia senangi.
Dia tidak menampakkan wajah kebenciannya, dia tidak menampakkan wajah ketidaksenangannya, senantiasa mengumbar senyumnya kepada siapapun. Coba lihat bagaimanakah Rasulullah. Kepada musuh-musuhnya saja Rasul tersenyum. Apalagi dengan para sahabatnya. Nah ini. Jadi yang kedua kalau kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari anak kecil. Orang yang kembali kepada fitrah, satu, tidak memiliki dendam. Yang kedua, kapanpun dilihat wajahnya enak, senantiasa tersenyum. Yang ketiga, kita belajar dari anak kecil. Anak kecil, apapun yang masuk dalam mulutnya anak kecil itu selektif. Coba, anak-anak kecil. Nggak ada makanannya sembarangan. Ya, sekalipun dia makan jeruk, jeruknya dikupas, kemudian diperes, kemudian disaring, yang dimakan hasil saringan. Luar biasa. Artinya apa? Orang yang kembali kepada fitrah, kalau kita mengambil iktibar belajar dari anak kecil, ayo apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini selektif. Oh, ini barang-barang yang haram, singkirkan semua. Ini barang-barang yang syubhat, tunda. Ini barang-barang yang halal, masuk ke dalam tubuh kita. Ada satu cerita indah. Ketika Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Hambali cerita kepada anaknya. Nah, nanti akan datang guru ayah. Imam Syafi'i. Orang yang luar biasa, warak luar biasa. Imam Syafi'i main ke rumah Imam Hambali, kemudian menginap. Nah, ketika menginap, di situ disediakan makan. Nah, makanan yang disediakan oleh Imam Hambali dimakan habis oleh Imam Syafi'i. Kemudian anaknya bertanya, ya Imam Syafi'i orang yang warak, kenapa kok makan habis? Kemudian anak itu bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa kau makan begitu habis? Apa kata Imam Syafi'i? Makanan yang disediakan oleh ayahmu Imam Ahmad bin Hambal, ini makanan yang halal. Ketika makanan yang halal yang ada di hadapan saya, maka harus masuk ke dalam tubuh saya. Masya Allah. Jadi yang ketiga, orang yang kembali kepada fitrah, apapun yang masuk kepada dalam dirinya, selektif. Barang-barang yang haram, dia tinggalkan semua. Sebab Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula, maka neraka tempatnya. Mungkin ada doa kita yang belum diijabah. Mungkin ada hati kita yang mungkin kurang baik. Coba, apakah ada makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita? Atau mungkin yang kedua, makanan yang halal yang kita nikmati, tapi tanpa menyebut asma Allah. Maka ketika ada makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita makan, kita nikmati tanpa membaca asma Allah, maka setan akan ikut dari apa yang kita makan. Nah, ini yang ketiga, ya, ciri orang yang kembali kepada fitrah. Kita belajar dari anak kecil. Yang keempat, kita ambil pelajaran dari anak kecil. Anak kecil, coba, apapun yang diminta oleh anak kecil, minimal orang tuanya janjikan. Ada anak menangis luar biasa, minta ini kepada orang tuanya. Orang tuanya berpikir, senang nak, nanti kalau ayah ada uang, insya Allah ayah berikan, tenang saja. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari sini apa? Orang yang kembali kepada fitrah, lisannya senantiasa diijabah oleh Allah. Lisannya senantiasa didengarkan oleh Allah. Ratapannya, tangisannya, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Inilah orang-orang yang kembali kepada fitrah. Makanya ketika Nabi naik ke atas mimbar, di saat mau melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika di tangga yang pertama, sahabat mendengarkan, amin. Kemudian naik di tangga yang kedua, terdengar lagi suara amin. Kemudian naik lagi di tangga yang ketiga, terdengar lagi suara amin. Selesai, Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, tadi ketika kau naik ke atas mimbar, kami dengar ada 3 amin yang terdengar. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika aku akan naik ke atas mimbar, Jibril turun berdoa. Kata malaikat Jibril, kalau ada orang yang bertemu dengan Ramadan,
kemudian momentum Ramadan dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka tempatnya di neraka. Maka Nabi mengatakan, amin. Kemudian yang kedua, kalau orang yang hari ini dia memiliki orang tua, kemudian tidak berbakti kepada orang tuanya, dan dia mati, maka neraka tempatnya. Kemudian Nabi mengatakan, amin. Masya Allah. Maka ayo, momentum Hari Raya Aidil Fitri ini, momentum kita saling memaafkan. Tidak akan pernah rugi orang yang memaafkan. Tidak akan pernah merasa terhina orang yang memberikan maaf. Dan jangan malu meminta maaf kalau kita memiliki kesalahan. Hakul adami harus kita selesaikan. Hakul adami ini yang berat nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Mungkin dosa kita dengan teman kita, dosa kita dengan tetangga kita, dosa kita dengan kawan-kawan kita. Ini dulu yang harus kita rapikan. Sebab kata Nabi, ketika di satu majlis duduk para sahabat semua, kemudian Nabi mengatakan, hari ini doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kaget semua sahabat. Ada apa ya Rasulullah? Karena di majlis ini ada orang yang sedang marahan terhadap saudaranya. Maka saya minta, kata Nabi, orang yang marah kepada keluarganya, pada saudaranya, keluar dari majlis itu. Berdiri seorang anak muda. Dia keluar dari majlis itu. Dia datangi bibinya, dia minta maaf. Kemudian dia balik lagi. Duduk di majlis Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, hari ini doa kita diijabah oleh Allah. Bayangkan, kalau kita punya salah terhadap orang lain. Atau kita punya salah dengan saudara kita. Maka ada doa kita yang tidak diijabah oleh Allah. Bukan hanya doa kita. Ketika kita hadir di satu majlis, majlis itu doanya ditahan oleh Allah. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya ada qati'ir rahim. Orang yang memutus tali silaturahim di antara mereka. Maka ayo, momentum Hari Raya Aidil Fitri ini, makna dan hakikat daripada Aidil Fitri ini harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Apakah kita sudah kembali kepada fitrah? Ihtisaban. Ayo kita berhitung. Dari awal Ramadan sampai malam yang ke-30 ini, kita mulai berhitung. Yang belum maksimal, manfaatkan satu malam ini. Banyak sujud, banyak minta kepada Allah. Teteskan air mata kita. Minta ampun kepada Allah. Jadikan momentum yang terakhir ini. Jadikan Ramadan ini. Nah, nanti malam Ahad, jangan sampai tidak keluar dari lisan kita. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha. Jangan sampai kita tidak bertakbir. Jangan sampai kita tidak mengagungkan asma Allah. Harus keluar dari lisan kita. Nah, momentum Idul Fitri, walaupun masa-masa wabah semacam ini, tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ya, sesuai apa yang dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau memang wilayah itu termasuk zona merah, silahkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing demi menjaga kesehatan kita. Mungkin bapaknya, suaminya jadi khatib. Mungkin nanti kalau anaknya bisa jadi imam, jadi imam. Atau bapaknya yang mimpin semuanya, jadi imam sekaligus jadi khatib. Ya, untuk kesempurnaan daripada sholat Idul Fitri. Jadi yang namanya sholat Idul Fitri itu harus ada khutbahnya. Makanya bukan hanya sholatnya saja 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah, walaupun yang dibaca hanya rukun-rukunnya saja. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Barakallah. Selesai. Allahumma firna gitu. Itu aja. Enggak terlalu. Atau mulai browsing-browsing sekarang. Untuk yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, mulai browsing bacaan Arab atau rukun daripada khutbah Idul Fitri supaya menjadi sebuah kesempurnaan sholat Idul Fitri kita. Karena Nabi mengatakan ketika kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Allah akan mengatakan, Isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Mungkin saya baru sampaikan ini kan ada 29 ini, dan 30 menit.
Silakan. Saya kembalikan Ustaz Bagus. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mana intinya kita harus sedih mendengar Ramadan ya, masih ada 1 hari nih. Jangan buru-buru Lebaran. Benar. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika ada pertanyaan kami persilakan. Kita masih bersama guru kita Ustadz Anas Kurdi malam ini untuk membahas hakikat Idul Fitri. Pak Iksan mau nanya Pak Iksan? Saya udah mengacung ajarin nih Pak Iksan ya. Silakan Pak Iksan. Ya, baik Pak Ustadz. Baik, ya. Ya, jadi setelah kita menjalani puasa Ramadan 1 bulan penuh, hakikatnya kita bersih gitu ya. Ya, di fitri gitu. Fitrah. Termasuk tadi Ustadz umpamakan seperti anak nggak ada dosa gitu ya. Nah, ketika kita ada doa lah gitu ya. Karena dalam artian wah ini bagus momennya berarti kan setelah Ramadan selesai, nah dalam masa-masa Idul Fitri itu kita berdoa atau dalam apa namanya dalam niatan gitu, ya Allah kalau memang Kau izinkan matikan saya ketika setelah Ramadan, momen-momen Idul Fitri gitu ya. Jadi itu mungkin luar biasa kali Pak Ustadz ya, karena kan dosanya besi, nah ketika itu Allah panggil gitu, seperti itu. Apakah boleh kayak gitu Ustadz ya? Walaupun memang kan umur takdir udah ditentukan Allah, tapi kan kita berdoa gitu. Ya makasih Ustadz, mohon penjelasannya. Langsung ya. Ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu diajarkan oleh Nabi untuk selalu kita minta. Di mana lokasinya? Di saat sujud terakhir dalam sholat-sholat kita. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qablal maut. Itu yang banyak diminta oleh Nabi. Ya soal nanti momentumnya, yang penting ketika di akhir hayat kita, 1 husnul khatimah, yang kedua taubatan nasuha. Allah sudah mengampuni dosa kita. Jadi memang kudu kita minta. Makanya diajarkan, coba dibuka masih di bab-bab yang awal itu. Tentang bacaan di saat kita sujud yang terakhir di dalam sholat kita. Jadi bukan hanya Idul Fitri aja, kita minta aja sama Allah, biar nanti Allah yang ngatur. Jangan kita yang ngatur, entah kalau kita yang ngatur jadi salah. Kita minta sama Allah, biar Allah yang ngatur. Yang penting kita minta husnul khatimah, yang kedua taubatan nasuha qablal maut. Nah, ini yang harus sering kita minta di saat sujud yang terakhir. Begitu, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan lain? Kami persilakan. Jika tidak ada, kami mohon Bapak Ustadz Anas Kurdi untuk memimpin doa untuk keselamatan kita di yaumil akhir, serta keselamatan kita di dunia, dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Kami persilakan Ustadz. Ya. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan saudara-saudara kita sebangsa yang terkena penyakit COVID-19, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, baik yang ODP, yang PDP, apapun yang sudah terjangkit. Yang kedua, kita doakan para petugas medis, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam merawat ya, pasien-pasien, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah, dijaga kesehatannya. Yang ketiga, kita minta mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, ya musibah ini segera berakhir dengan keberkahan di bulan suci Ramadan, dengan keberkahan daripada Idul Fitri. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah. Barikillahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma adfa'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-alam wal-marad fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta asy-syafi la shifaa'a illa shifaa'uka ya Allah. Ishfi mardana wa mardal muslimin shifaa'an 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz Budi yang telah memberikan kajian malam ini, insya Allah berguna bagi kita. Amin. Mari, intinya kita harus sedih meninggalkan Ramadan ini. Kita berdoa semoga Ramadan terindah buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami ingatkan sekali lagi bahwa besok kita masih ada kajian takbir online di Zoom dan meeting ID yang sama. Kemudian lusa pagi kita akan melakukan takbir bersama via Zoom, kemudian dilanjutkan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri melalui Zoom juga mulai pukul 7.20. Untuk itu Bapak-bapak, kami harap kehadirannya untuk merayakan syiar Islam walaupun melalui siaran online. Untuk menutup acara ini semua yang menjadi berkah buat kita semua, mari kita tutup acara malam ini, kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih sekali lagi Ustaz Budi, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.